Ya, kita lanjutnya pembahasan materi fisika SMA soal-soal dan pembahasannya suhu, kalor, dan pemuaian. Nomor 1 ada soal kiriman. Kita bahas ya, air sebanyak 10 liter bersuhu 20 derajat Celcius dipanaskan hingga mencapai 90 derajat Celcius. Ya, jika gamma 210 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, hitunglah kulum akhir tersebut. Jadi kita bahas, kita buatkan dulu diketahuinya ya. Jadi volume awal adalah fenol 10 liter dari soal ini, volume awal ya. Lalu suhu awal itu adalah T1 20 derajat Celcius. Ini. Lalu suhu akhir hingga mencapai 90 derajat, berarti suhu akhir adalah 90 derajat Celcius. Ya. Ini 90 derajat Celcius. Dari situ kita bisa cari perubahan suhunya atau delta T. Delta T rumusnya T2 dikurang T1 ya, jadi 90 kurang 20, 70 derajat Celcius. Dan diketahui koefisien volume atau gamma ini, gammanya adalah 210 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Nah, langkah pertama kita bisa mencari pertambahan volume atau delta V dengan rumus delta V dengan gamma kali fenol kali delta T. Tinggal dimasukkan semua ya. Gammanya diganti dengan 210 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Fenol suhu awal adalah 10 liter dan perubahan suhu delta T 70 derajat Celcius. Tinggal dikali ya, 210 kali 10 kali 70. Hasilnya adalah 147.000 kali 10 pangkat 6 liter. Nah, ini ada kali 10 pangkat 6, itu artinya dibagi 1 juta ya, jadi 147.000 kita bagi dengan 1 juta. Diperoleh, kenapa 2 kali ditulis? 0,147 liter. Nah, itulah pertambahan volumenya, sehingga yang dicari adalah volume akhir air, itu volume awal air ditambah pertambahan volume. Jadi V sama dengan fenol tambah delta V. Fenol adalah 10 liter, ditambah pertambahan volume 0,147 liter. 10 tambah 0,147 adalah 10,147 liter. Demikian. Ya. Ya, nomor 2 ya, seorang siswa membuat sebuah termometer X dengan menentukan titik beku air min 40 derajat Celcius dan titik didihnya 260 derajat Celcius. Jika suhu benda diukur dengan termometer Celcius, ini harusnya C besar, menunjukkan 50 derajat Celcius, berapa suhu yang terbaca bila diukur dengan termometer X? Gampangnya kita buat dulu diketahuinya ya, jadi termometer X dulu. X min atau titik bekunya adalah ini, min 40 derajat Celcius ya. Lalu titik didihnya atau X max 260 derajat Celcius. Oke. Selanjutnya kita lihat termometer Celcius ya, ke bawah. Termometer Celcius, titik bekunya adalah 0 derajat Celcius ya. Min atau sekarang maksnya titik didihnya Celcius itu 100 derajat Celcius. Terus dikatakan dari soal bahwa termometer Celcius menunjuk 50 derajat Celcius, berarti nilai C besar 50 derajat Celcius. Ditanya adalah ini, berapa suhu yang terbaca bila diukur dengan termometer X, itu ya. Berarti X derajat yang ditanya berapa. Oke. Itu dia. Jadi kita bisa gunakan rumus ini. X dikurang X min per X max dikurang X min sama dengan C dikurang C min per C max dikurang C min. Termometer X sama dengan termometer Celcius ya. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. X tetap X dan X min adalah minus 40 derajat. Per X max-nya 260 derajat dikurang X min-nya min 40 derajat sama dengan C-nya tadi 50 derajat Celcius ya. Min ini titik bekunya 0 derajat Celcius, jadi 50 kurang 0 per X max tadi titik didih 100 derajat Celcius dikurang C min 0 derajat Celcius.
Maksudnya min kali min itu positif, jadi X tambah 40. Terus 260 min kali min 40, jadi 260 tambah 40 derajat. Sama dengan 50 kurang 0, 50, 100 kurang 0, 100 derajat Celcius. Dikerjakan dan disederhanakan. Ini kita bisa kerjakannya 260 tambah 40 adalah 300 derajat. Dan ini 50 dengan 100 masing-masing bagi 50 aja dapat 1/2. Oke. Dikali silang jadi 2 kali X tambah 40 kali ke atas ya. Sama dengan 300 kali 300. 2 kali X tambah 40, 2-nya pindah ruas ke sebelah jadi bagi ya. Jadi X tambah 40 sama dengan 300 bagi 2. 300 bagi 2 adalah 150. X sendiri, maka 40-nya pindah ruas ke sebelah jadi kurang ya. Jadi X sama dengan 150 kurang 40, X sama dengan 110 derajat Celcius. Mantap. Begitu, ya. Ya, nomor 3, lengkapilah tabel berikut. Ada 3 nomor, skala Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang pertama itu, diketahui adalah 131 derajat Fahrenheit, mau dirubah ke Celcius dan Kelvin ini, baris pertama ya. Jadi 131 bagian 1 namanya 131 Fahrenheit mau dirubah ke dalam suhu Celcius. Rumusnya adalah ini. Kurang 32 180 sama dengan C per 100. Nah, karena F-nya diketahui ya 131 derajat, maka F-nya diganti di sini 131 derajat. Sekarang adalah 131 kurang 32 per 180 dengan C per 100 ya. Habis itu kita kerjain ini 131 kurang 32 adalah berapa? 99 ya. Jadi 99 per 180 sama dengan C per 100. Nah, masing-masing ini 180 dengan 100 itu penyebut namanya. Kita bagi dengan 20 ya. Jadi 180 bagi 20 adalah 9 dan 100 bagi 20 adalah 5. Jadi 99 bagi 9 sama dengan C per 5. Ini kita bisa kerja ini. 99 bagi 9 adalah 11. Jadi 11 sama dengan C per 5 dikali silang. 11 kali 5 adalah 55. Itulah jawabannya. 55 derajat Celcius. Terus kita mau cari 55 derajat Celcius itu ini ya 131 derajat Fahrenheit sama dengan 55 derajat Celcius. Dari Celsius kita rubah ke Kelvin ya. 55 derajat Celcius kita mau rubah ke Kelvin. Oke, rumusnya adalah Kelvin dengan Celsius ditambah 273. Celsiusnya sudah ada ya 55 derajat. Jadi Celsiusnya sini diganti 55. Sehingga K sama dengan 55 tambah 273. 273 tambah 55 adalah 328 Kelvin. Selesailah nomor 3 bagian 1. Oke. Selanjutnya bagian 2. Nah, ini yang bagian 2 maksudnya. Ini. Ada Celsiusnya 55 derajat, mulai cari Fahrenheit dan Kelvin. Nah, itu bagian 2. Jadi 55 derajat Celcius mau dirubah ke Fahrenheit. Rumusnya adalah apa? Ini, F kurang 32 per 180 dengan C per 100. Nah, karena diketahui C-nya adalah 55, ini 55 derajat, maka C di sini diganti dengan 55 ya. Jadi sekarang F kurang 32 per 180 sama dengan 55 bagi 100. Nah, ini penyebutnya ini 180 dengan 100 itu masing-masing bisa dibagi dengan 20. Oke? Jadi F kurang 32 per 9 sama dengan 55 per 5. Nah, kita bisa kerja ini 55 bagi 5. 55 bagi 5 adalah 11. Oke? Jadi F kurang 32 per 9 sama dengan 11. Dikasih silang nih. 9 kali 11. 9 kali 11 adalah 99, terus kembali F kurang 32-nya. F yang mau dicari, maka F harus sendiri. F sama dengan 99 tambah 32 ya, karena min 32 pindah ruas jadi plus 32. F-nya 99 tambah 32 adalah 131 derajat Fahrenheit. Nah, selanjutnya kita mau cari 55 derajat Celcius, mau dirubah ke Kelvin. Oke, jadi rumusnya adalah ini. Kelvin dengan Celsius ditambah 273. Celsiusnya kita ganti dengan 55 ya.
Jadi 55 tambah 273 diperoleh 328 Kelvin. Selesai untuk bagian 2. Nah, kita lihat soal bagian ketiga dari tabel. Ini bagian, ini. Diketahui Kelvinnya 288, disuruh cari Fahrenheit dan Celsius. Jadi bagian ketiga, ini ya, bagian 3. Nomor 3. 288 Kelvin mau dirubah ke Celsius. Gunakan rumus K sama dengan P ditambah 273. K-nya diganti dengan 288 karena dia diketahui ya. K-nya diganti 288, jadi K di sini sekarang berganti jadi 288. Jadi 288 sama dengan P ditambah 273. Harus sendiri, maka 273 pindah ruas jadi kurang. Ini 88 kurang 273 adalah 15 derajat Celcius. Selesai. Nah, sekarang 288 Kelvin mau dirubah ke Fahrenheit. Jadi ini 288 Kelvin mau dirubah ke Fahrenheit. 288 Kelvin adalah 15 derajat Celcius ya. 288 Kelvin sama 15 derajat Celcius. Jadi kita bisa mengubah 15 derajat Celcius mau dirubah ke derajat Fahrenheit. Gunakan rumus, ini rumusnya. F kurang 32 per 180 dengan C per 100. Ini kan sudah ada, C diganti 15 derajat Celcius. C-nya diganti 15, berarti C di sini diganti dengan 15. Hasilnya adalah ini, F kurang 32 per 180 dengan 15 per 100. Dibagi lagi nih, 180 dengan 100 masing-masing dibagi dengan 20. Ya, jadi F kurang 32 per 9 sama dengan 15 bagi 5. Karena 100 bagi 20 kan 5. 15 bagi 5 adalah 3. F kurang 32 per 9 sama dengan 3. Dikasih lagi nih. 9 kali 3 ya. 9 kali 3 adalah 27. F kurang 32 sama dengan 27 ya. F sendiri. Maka F sama dengan 27 tambah 32. 59 derajat Fahrenheit. Selesai. Ya, itulah pembahasan nomor 3. Ya, pelat nomor 4 ya, pelat besi pada suhu 20 derajat Celcius memiliki ukuran panjang 2 meter dan lebar 2 meter. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius dan koefisien W panjang besi, kenapa 2 kali besinya ini? Besi 1,1 kali 10 pangkat min 7 derajat Celcius, luasnya menjadi berapa? Jadi langkah awal adalah suhu awal T1 adalah 20 derajat Celcius. Dan soal ya, suhu akhir kan dipanaskan menjadi 100 derajat Celcius. Berarti itu T2. Suhu akhir 100 derajat Celcius. Maka perubahan suhunya adalah ini. Delta T adalah T2 kurang T1 ya. 100 dikurang 20. Jadi perubahan suhu atau deltanya adalah 80 derajat Celcius. Lanjut. Koefisien W panjang besi itu alfa ya. Alfa ini. Simbolnya. 1,1 kali 10 min 7 derajat per derajat Celcius itu dari soal ini yang warna hijau. Berarti dari situ kita bisa cari koefisien W luas besi atau disimbol dengan beta ya. Beta itu rumusnya adalah 2 kali alfa. Itu rumus itu ya, beta adalah 2 kali alfa. Berarti 2 kali alfa, alfanya kan 1,1 jadi 2 kali 1,1 kali 10 minus 7. Jadi 2 kali 1,1 jadi betanya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 7 per derajat Celcius. Terus dikatakan bahwa ukuran pelat itu 2 meter dan 2 meter. Berarti luasnya panjang kali lebar ya. Berarti 2 meter kali 2 meter itu luas awal. Atau disingkat dengan A0. 2 meter kali 2 meter adalah 4 meter kuadrat. Ditanya adalah luas akhir setelah suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius. Nah, rumus mencari luas akhir adalah ini. Oke. A sama dengan A0 dikali 1 tambah beta dikali delta T. A itu adalah luas akhir. A0 luas awal. Ini luas awal. Ya. Betanya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 7 derajat Celcius. Dikali delta T tadi ini 80 derajat Celcius. Tinggal dimasukkan semua angka-angkanya ya.
Jadi A sama dengan ini 4 meter kuadrat. 1 tulis kembali, beta diganti 2,2 kali 10 pangkat min 7 derajat per derajat Celcius. Delta T diganti 80. Yang kita kerja dulu ini ya, 2,2 kali 80. 2,2 kali 80 itu adalah 176. Ya, ini 176 kali 10 pangkat minus 7. Hasilnya ini 176 kali 10 min 7 itu ditambahkan 1. 176 kali 10 min 7 itu 0, sekian ya, jadi tambah 1 hasilnya adalah seperti 1,1. 1,0000176 dikali dengan 4 ya, dikali dengan 4. Dikali 4, 4 kali 1,000176 hasilnya adalah 4,000704 meter kuadrat. Jadi luas akhirnya adalah A sama dengan 4,000704 meter kuadrat. Selesai. Ya, nomor 5 ya, sepotong aluminium dengan massa 0,2 kg. Ya, dengan suhu awal 25 derajat Celcius. Dipanaskan hingga menjadi 75 derajat Celcius. Jika kalori jenis aluminium adalah 840 Joule per kilogram derajat Celcius, ditanya kalori yang diserap. Ya, ditanya adalah kalori. Nah, berarti apa? Diketahuinya dulu. Ya, masanya 0,2 kg itu warna hijau ya, M simbolnya. Suhu awal adalah T1 25 derajat Celcius, ini yang warna kuning. Dipanaskan hingga di 75 derajat Celcius, berarti itu adalah suhu akhir 75 derajat Celcius atau T2. Oke. T1 dan T2 bisa terjadi perubahan suhu ya, dari 25 ke 75 terjadi perubahan suhu atau delta T. Dengan T2 kurang T1 dari 75 kita kurangi 25, maka perubahan suhu delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Itu delta T. Ada kalori jenis C kecil itu 840 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya kalori yang diserap atau Q yang ditanya ya. Ini namanya Q. Kalori yang diserap. Q. Rumus mencari kalori yang diserap adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, tinggal dimasukkan angka-angkanya ya. Masanya diganti dengan 0,2. Terus delta T 50 Celcius dan kalori jenis T 840 Joule per kilogram derajat Celcius. Tinggal dikalikan 0,2 kali 840 kali 50. Hasilnya adalah 8.400 Joule. Itulah kalori yang diserap. Tapi kita bisa rubah ke kilojoule. Caranya bagaimana? Dibagi dengan 1000 ya. Bagi 1000, jadi hasilnya adalah 8.400 dibagi 1000, 8,4 kilojoule. Oke, sekian. Ya. Nomor 6 ya, gas dengan volume 7 liter. Berarti itu volume 1. Sama dengan 7 liter. Oke. Pada suhu berarti suhu awal, berarti T1. 293 Kelvin. Dan tekanan 2 atm, berarti itu tekanan pressure P1 ya. Adalah 2 atm. Terus kalimat berikutnya. Dimanfaatkan hingga tekanannya menjadi, berarti tekanan kedua ya, atau P2 adalah 6 atm. Lalu pada suhu berarti T2 adalah 348 Kelvin. Ditanya adalah hitunglah volume gas sekarang, berarti ditanya adalah V2. Itu yang ditanya. Ada rumusnya. Rumus yang dipakai adalah bukan rumus.
hukum Boyle. Boyle atau hukum Boyle dan Gay-Lussac ya, Gay-Lussac gitu. Rumusnya itu adalah ini rumusnya. P1 dikali dengan P1 per P1 ya, sama dengan copy. Ini adalah T2. Kenapa hilang? T2 ini P2 dan P2 ya. Nah, tinggal dimasukkan angka-angka yang ada di atas itu. Karena sudah satuan internasional, maka tinggal P1 ganti dengan 2 ya, atmosfer. Jadi ini saya ganti 2. Saya kali dengan V1 volume 1 ini 7 liter ya, ini 7 liter. Jadi 2 kali 7. T1 ini adalah 293 ini, 293 ya. Ganti dengan 293. Terus P2 tekanan kedua adalah 6 atmosfer ini. 6 kali V2, jadi V2 saja ya, jadi 6 V2. P2-nya adalah 348. Oke. 348. Nah, berarti dikali silang 6 dikali 293 dikali dengan P2 ya, ini P2. P2 sama dengan berapa? 2 kali 7 kali dengan 348. Begitu. Oke. Kali itu 6 kali 193. Berapa itu 6 kali 193, bro? Berapa 6 kali 193? Berapa? 1158 ya, P2. Terus 2 kali 7, 14 dikali 3, 48. 4872 ya. Nah, V2 harus sendiri. Dibagi nih. Berapa? 4872 dibagi 1158. Ya. Jadi V2 sama dengan kalkulator. Nah, 4,2. Itu dia. 4,2 07 25 liter. Selesai. Aman. Itulah ditanya tadi adalah volume sekarang. Volume sekarang adalah V2 4,20725 liter. Demikian. Oke.